Al-Quran itu kan kitab suci kalian. Iya, yang menafsirkan. Mau kalian apa aja terserah masalahnya. Di dalam kitab tafsir Kementerian Agama disebut-sebut di dalam Ulangan 18 ayat 18. Kemudian Injil begini, Barnabas begini-begini, yang disumpahkan itu yang disalib bukan Yesus tapi Yudas. Menurut Injil begini. Bagaimana kamu di dalam agamamu di bawah Kementerian Agama, alat negara, lembaga negara menafsirkan kitabnya bahwa kitab suci orang, tapi giliran dijawab kau nangis. Jangan begitu, nggak boleh. Kalau kamu boleh mengutip kitab orang lain, saya sebagai Kristen yang merasa risih, yang merasa ini saya jawab, jangan dibilang penistaan, Bang. Ya, Saka Batu Leong, Muslim? Muslim, ya, Muslim. Oke, Bang. Saya Kristen, Bang. Saya ingin mengajak Anda diskusi lintas iman, diskusi yang baik, tanpa fitnah, tanpa hujat, tetapi berdasarkan fakta yang ada. Silakan, Bang. Baik. Salam Bineka Tunggal Ika. Ya, silakan, Bang. Ya. Saya akan kutip tadi, ada bang siapa tadi yang naik itu, yang terkait dengan Muhammad, yang mempertuhankan Muhammad gitu. Ya, silakan. Jadi definisinya, kalau Anda bertanya mengatakan apakah Anda menyembah Muhammad? Bukan menyembah, Bang, menuhankan. Tolong abang baca ini, Bang. Menuhankan. Saya mengajak supaya kalian orang-orang Islam untuk berhenti menuhankan Muhammad. Nah, silakan. Saya tidak pernah menuhankan Muhammad. Iya. Tahu nggak alasannya kenapa Anda bilang begitu? Kenapa kamu bilang bahwa kamu tidak pernah menuhankan Muhammad? Memang saya tidak pernah menuhankan Muhammad. Karena kamu tidak tahu apa itu menuhankan. Itu sama seperti ini. Sebentar, Bang. Sama seperti ini. Ketika ada orang menolak bahwa dia itu dibilang pencuri listrik, dia nggak bilang saya nggak mencuri listrik, kata dia. Ini aja, apa namanya, menadah motor curian, tahu kan? Dia terima gadai, oke? Atau dia beli motor, bodong STNK doang, ya toh? Ya toh? Nah, besok datang polisi ke rumah dia. Bapak, Anda kami bawa ke kantor karena Anda menadah barang curian. Terus dia bilang begini, saya nggak menadah, saya beli, kata dia, saya beli. Berapa kamu beli motornya? 4 juta. Motor sama apa? Sama STNK, kata dia. Saya kan beli, kata dia. Itu namanya menadah, bos. Menadah. Kamu bilang kamu tidak menuhankan Muhammad karena kamu nggak tahu definisi menuhankan. Nah, makanya apa itu menuhankan menurut Al-Quran? Coba. Kalau Tuhan itu adalah kepercayaan yang dimana Tuhan itu menuhankan. Apa itu menuhankan? Menuhankan. Apa menuhankan itu? Enggak, kalau di sini kan diskusi agama, stop menuhankan Muhammad. Saya tidak pernah menuhankan Muhammad. Iya, kamu bilang tidak menuhankan Muhammad karena kamu nggak tahu menuhankan itu apa. Coba menurut kamu sekarang menuhankan itu apa? Nah, gitu bilang. Saya tidak tahu, Bang, menuhankan itu apa. Makanya saya terlalu tergesa-gesa mengatakan bahwa saya tidak menuhankan Muhammad. Jadi tolong, Bang, jelaskan menuhankan itu apa. Kalau gitu kan enak diskusi. Coba. Nah, kamu punya Al-Quran di situ? Kamu punya Al-Quran di situ? Enggak punya, aku enggak punya. Nah, pantaslah kamu masih Islam. Quran aja kamu nggak punya. Nggak pernah kau baca. Ya udah, kalau nggak punya Al-Quran, kamu besok beli Al-Quran dulu baru diskusi lagi dengan saya, ya. Seperti itu. Kan cepatnya matiin itu tandanya kamu kocok. Loh, gimana saya mau menjelaskan kepada kamu tentang definisi menuhankan sementara kamu nggak punya Al-Quran untuk mengecek nanti kalau omongan saya bener atau enggak? Aku punya, tapi untuk melawan kamu aku tidak perlu buka Al-Quran. Sekarang saya mau hafal. Yuk, mulai menuhankan menurut definisi kamu. Bagaimana? Barusan tadi kamu bilang tidak punya, sekarang kamu bilang punya. Enggak perlu, aku punya kok banyak Al-Quran. Tadi kamu bilang nggak punya. Aku buka Al-Quran untuk menghadapi sebentar. orang seperti tadi kamu bilang kamu tidak punya, betul? Kan menurut kamu? Ayo jelaskan. Tadi kamu bilang kamu tidak punya, betul? Dulu, ayolah.
Itu yang ini dah fokus aja nih, fokus menuhankan Muhammad Kamu dulu. saja ya. sudah Fokus dulu di bohong. sini, jangan Gimana? kan? Baik, saya bukakan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena mereka memang dibolehkan berdusta oleh Muhammad. Ya, gini. Jadi, di dalam Quran, surat Al-Jadsiyah nomor 23, itu berbicara tentang menuhankan. Di situ ada kata-kata mereka, ya, atau dia menuhankan hawa nafsu. Nah, berangkat dari situ, pengertian menuhankan itu apa? Kok tanya lagi ke aku sih? Katanya tadi mau dijawab sama kamu, Bang. Oke, baik. Berangkat dari situ, pengertian Iya. menuhankan adalah membuat diri kamu dikendalikan, dikontrol, dan diperintah. Itu definisi menuhankan. Maka dikatakan ketika kamu dikontrol, dikendalikan, diperintah, dikuasai oleh hawa nafsumu, maka disebutlah kamu menuhankan hawa nafsumu. Itulah kenapa ketika hawa nafsumu mengontrol, mengendalikan kamu untuk korupsi, kamu tidak bisa melawannya. Kamu dikontrol, korupsi kamu ngikut, ya kan, maksiat kamu ngikut. Nah, itulah namanya menuhankan. Sampai sini apakah kamu mau bantah? Bentar, saya bantah ya. Silakan. Ini menuhankan menurut kamu ya. Silakan Ya. kalau gitu, apa menuhankan menurut kamu? Itu dikembalikan menurut hawa nafsu, ngikut. Saya tidak ngikut Muhammad kayak gitu, tidak. Tidak Enggak, seperti kamu itu. jelaskan menuhankan itu apa dulu. Tadi kan Jadi, kamu bantah ya. saya bahwa menuhankan hawa nafsu itu bukan seperti itu. Bukan dikendalikan oleh hawa nafsu, dikontrol, dikuasai oleh hawa nafsu. Terus diapain oleh hawa nafsunya sehingga disebut menuhankan Ya, hawa nafsu? tapi Muhammad tidak seperti itu, tidak memerintahkan seperti itu. Oke, kamu Tidak. termasuk orang-orang yang botol. Coba kamu dibawa dulu. Ditanya, kamu malah bahas Muhammad. Yang saya tanya definisi menuhankan Abdul Botol. Selamat Edis. siang Bang Sultan. Ya, apakah Bang Sultan seorang muslim? Iya, saya Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera Bang. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan Bang. Ya, teman-teman yang mau kolekte itu ada teman-teman yang ngepost di kolom komentar ya. Kalau teman-teman mau kolekte, silakan teman-teman bisa support di situ. Ya, kameranya dibalik dulu Bang. Bang Ya, Sultan siap, Mulia. siap. Ya. Ya, oke. Bang Sultan Mulia, perkenalkan ya, saya seorang Kristen, tapi saya ini sudah mempelajari Al-Quran kurang lebih selama 13 tahun. Tetapi Bang, kesimpulan dari apa yang sudah saya baca itu Bang Sultan, mohon maaf Bang Sultan, bahwa mustahil sesungguhnya Anda itu percaya dengan Al-Quran. Dan saya pastikan Bang Sultan tidak percaya dengan Al-Quran kecuali di bibir saja, seperti itu. Silakan. Oke, tadi Bang Edis bilang sudah mempelajari Al-Quran selama 13 tahun. Ya kan? Sekarang saya uji dulu apakah betul si Edis itu mempelajari Al-Quran dan bisa membacanya. Boleh? Nanti kalau ke situ nanti kita panjang lebar Bang. Maksud saya ingin membuktikan, bukan Bang. Satu surah, satu ayat saja. Kalau betul memang si Edis itu belajar Bang, Al-Quran selama begini. 13 tahun. Sebentar Bang ya, saya ingin kita fokus. Abang kalau udah sering nonton channel saya, nanti abang tahu. Nanti abang tahu apakah saya itu sudah mempelajari Al-Quran atau belum. Maksud saya supaya saya fokus begini Bang. Apakah abang percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Percaya. Percaya. Dan percaya kepada Al-Quran itu salah satu dari rukun Islam, rukun iman. Bang, bukan itu yang tidak- saya tanyakan Bang. Iya, Coba tolong maksudnya disimak kan ya Bang ya. sesuai Begini, dengan Bang. judul kan. Begini, Bang mustahil Sultan, kamu percaya Bang kepada Sultan, Al-Quran. begini, Iya. Bang Sultan. Oke, lanjut. Tolong Oke, lanjut. simak pertanyaan saya dengan baik supaya kita tidak mengulang-ulang ya. Iya. Apakah Anda percaya bahwa Al-Quran yang Anda pegang di rumah itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Iya, betul. Oke. Sekarang tolong jelaskan menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu, apa tujuan dan maksud umat Islam berkitan? Silakan. Oke. Tunjukkan ayatnya, surat berapa, ayat berapa? Silakan.
Oke, jadi dalil yang berkaitan dengan khitan itu ada di surah An-Nahl ayat 123. Silakan dibaca. Tunggu ya. Ikutilah milah Ibrahim katanya. Iya. Iya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dinyalakan dulu kameranya Bang Sultan supaya saya jelas ini ngomong dulu. Kalau Bang Sultan sudah mulai malu dilihat orang menjadi orang muslim, ya kita nggak bisa mengajak diskusi lagi nih. Enggak, saya tak Oke, malu. silakan. Jadi firman Allah yang menjelaskan tentang khitan ini ada di surah Ibrahim ayat 123. Silakan Bismillahirrahmanirrahim. Summa awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jadi kan di sini kan dibuat artinya kan kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad kan ikutilah agama Ibrahim sebagai sosok yang hanif yang mana tidak di situ termasuk perintah orang-orang khitan, musyrik. Bang? Mana di situ perintah khitan? Nah, di sini kan ada penjelasannya. Nanti salah satu kan milah Ibrahim itu adalah khitan. Bang, tadi saya tanya, apakah Anda percaya bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Anda bilang iya, betul? Sekarang Bang, tolong tunjukkan di dalam Al-Quran kenapa umat muslim itu berkhitan. Kenapa umat muslim berkhitan? Ya. Yang pertama tadi mengikuti milah Ibrahim. Salah satu milah dari Ibrahim itu sesuai dengan penjelasannya di sini tafsir tahlili. Oh, berarti bukan Al-Quran kan? Kan bukan Al-Quran kan yang menjelaskan kan? Menurut kitab ahli tafsir tahlili, menurut kitab AUIU, menurut kitab. Jadi mereka ini tidak percaya bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Tidak percaya mereka. Mereka akan mengambil penjelasan dari kitab lain karangan manusia. Bang, jadi kan selama saya 13 tahun membaca Al-Quran, tidak pernah saya dapati di dalam Al-Quran Ibrahim itu sunat. Gak ada, Bang. Anda jangan fitnah bahwa Ibrahim itu sunat di dalam Al-Quran. Gak ada Quran bilang Ibrahim sunat, Bang. Anda juga Edis, jangan berbohong. Kamu nggak betul itu mempelajari Al-Quran. Kalau betul Bang, kamu mempelajari Al-Quran, coba baca. Adakah di dalam Al-Quran bahwasanya Ibrahim itu sunat? Adakah di dalam Al-Quran bahwasanya Ibrahim itu sunat? Coba Bang, balik kameranya, Bang. Kamera Abang balik. Kan saya mau tanya sama sudah Abang. Dijelaskan ini. Bang, kalau Abang sudah membuang muka, saya akan mengidentifikasi itu sebagai satu tindakan malu bahwa Anda seorang Muslim. Enggak, baik saya malu dengan seorang Muslim. Terima kasih. Kalau Anda masih bangga sebagai Muslim. Bang, tolong. Pernahkah Al-Quran mengatakan bahwa Ibrahim itu sunat? Di sini kan Al-Quran sudah menjelaskan bahwasanya milah Ibrahim itu kan termasuk sunat. Berarti kan apa? Bang, coba gini, pertanyaan saya, Bang, dengar dulu. Pertanyaan saya adalah apa pertanyaan saya? Tadi kan pertanyaan kamu tanya, saya, apa pertanyaan saya? Ayo, itu pertanyaan saya. Ayo. Tadi kan pertanyaannya kan tunjukkan dalam Al-Quran bahwasanya kan Nabi Ibrahim sunat. Bukan ya kan? itu pertanyaan kan, saya. Makanya saya ulangi lagi. Bukan itu pertanyaan saya. Saya ulangi pertanyaan saya. Pernahkah Al-Quran satu kali pun menyebut bahwa Ibrahim bersunat? Kan di sini kan sudah ada dijelaskan di sini. Allah kan sudah menjelaskan di sini di Yang dalam ditanya Al-Quran surah An-Nahl. Yang dijawab apa? Aduh, Bang. Bang. Kamu pun Edis sebenarnya berbohong saja. Kamu Edis. Bang, kok bohong? Kamu pun bohong kau Edis. Kamu bilang mempelajari Al-Quran 13 tahun. Satu ayat saja pun kamu baca. Coba buktikan dulu, baca dulu ini dulu. Kalau betul kamu memang belajar Al-Quran. Mereka ini tidak mempelajari Al-Quran. Mereka ini lomba baca huruf hijaiyah. Mereka lomba baca huruf hijaiyah. Karena tujuan mereka membaca Al-Quran adalah membunyikan lafaz-lafaz alif, bata, kemudian dapat amal. Makanya saya bilang kalian sesungguhnya tidak mempelajari Al-Quran. Kalian mempelajari cara membunyikan huruf-huruf hijaiyah. Benar nggak yang saya bilang?
Itu nggak betul. Oke, kalau Justru kamu itu begitu ya, coba kenapa Anda mengatakan bahwa Quran menyebutkan bahwa Ibrahim sunat? Coba di Quran mana yang menyebutkan bahwa Ibrahim sunat? ini kan ada di surah An-Nahl ayat 123 Coba ini. bacakan bahwa Ibrahim di situ sunat. Silakan. Summa awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Terjemahannya. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim sebagai sosok yang hanif dan tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Mana di situ kata kitan? Di mana di situ kata kitan? Memang di sini nggak dijelaskan aja langsung Kenapa hitan, Anda tapi kan fitnah? termasuk Kenapa Anda fitnah bahwa di situ Ibrahim berkitan, sedangkan di situ tidak disebutkan Ibrahim berkitan? Milah Ibrahim itu termasuk ke salah satu khitan. Berarti ini kan Mana menjelaskan bahwasanya ayatnya kan yang Nabi Ibrahim mengatakan itu bahwa khitan. Ibrahim itu kitan? Ini di surah An-Nahl ini. Maka Apa lagi? celakalah mereka yang menambah-nambahi kitab lalu mengatakannya ini dari Allah. Ya, itu Anda. Sungguh Enggak. Anda telah menambah-nambahi Al-Quran. Saya sedangkan tidak Al-Quran menambahi, tidak pernah Edis. mengatakannya. Saya tidak menambahi. Oke, di Saya ayat tidak mana di situ? menambahi. Gini. Anda percaya Saya tidak tidak bahwa Quran itu menambahi, lengkap? Edis. Anda percaya bahwa Quran itu sudah lengkap, sempurna, tidak perlu ditambah-tambahi? Percaya. Percaya. Kenapa Percaya. Anda tambah-tambahi Iya. bahwa di situ Ibrahim berkitan? Saya nggak menambahi. Saya ini Oke, di menjelaskan mana? sesuai Di mana di penjelasan. situ tertulis Ibrahim berkitan? Di sini kan ada di penjelasan tadi ini bahwasanya di Itu Quran antara atau syariat bukan? Nabi, Penjelasannya itu Quran atau bukan? penjelasan para ulama. Iya, ya. itu Quran atau bukan? Ya bukan. Ini Yang kan saya penjelasan tanya para tadi, ulama. yang saya tanya tadi, yang menjelaskan itu Al-Quran atau bukan? Yang menjelaskan ini kan para tafsir ulama. Kami itu kan Nah, harus beriman. makanya Bukan. saya bilang, Ya Allah, ya Rabbi. makanya mustahil kamu percaya Al-Quran. Menurut Quran, Quran Itu kan yang statement. menjelaskan segala sesuatu. Sedangkan menurut Anda, yang menjelaskan adalah kitab karangan ulama. Betul yang saya bilang. Makanya saya bilang, sesungguhnya kamu tidak percaya Al-Quran. Mustahil kamu percaya Al-Quran. Memang pintar kau Edis ya, bersilat lidah ya Edis ya. Pintar Bukan kau ya. bersilat lidah. Saya hanya Bersilat mengutarakan lidah. fakta. Sesuai dengan firman Allah, khatamallahu ala qulubi. Allah sudah mencap hatimu Edis. Wa ala sampai Justru dengaranmu. kamulah Apapun yang saya orang-orang yang sampaikan menambah-nambahi tidak akan kamu terima ayat karena Al-Quran. hatimu itu sudah kotor, pikiranmu sudah kotor sesuai Itu dengan namanya firman Allah. fitnah. Khatamallah. Itu Hatimu bukan fitnah. kotor. Itu Allah yang Ini menjelaskan. bilang saja tidak mampu Khatamallahu menjawab, ala Bang qulubihim. Allah sudah mencap hatimu. Bang Sultan, coba wa nyalakan, ala coba balik penglihatanmu. kameranya. Ayo, coba serius coba, yuk balik kameranya coba. Nggak perlu Nah, lagi, nggak sudah perlu takut? lagi. Baik, Nggak perlu kalau lagi. sudah takut kita ganti sama yang lain ya. Terima Ngapain kasih. ngapain saya takut? Jumpa sama Iya, kamu silakan, saya nggak nyalakan takut. kameramu. Silakan. Tunjukkan, ya tunjukkan di mana Balikan alamatmu saya kamera. saya datangi ke sana. Ayo. Balikan kamera. Balikan kamera. Silakan Bang Sultan. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Keras, wah kabur dia. Saya kasih tahu ajaran agamamu, bahkan MUI sudah memfatwakan haram mengucapkan salam lintas agama. Saya tidak tahu apa Kristen. Makanya kamu saya ajari. Bilang nggak tahu, ini alasan lagi nih. Masa kau nggak tahu? Nggak tahu, baru nonton. Baru nonton dari mana? Ini nggak tahu. Bilang. Tapi nggak apa-apa, saya maklumi. Karena Muhammad memang mengajari orang Islam itu boleh berdusta dalam 3 perkara. Tidak tuh bang, itu salah. Nah kan, kau nggak tahu. Kamu nggak tahu ajaran agama Islam masalahnya. Ya benar, abang selalu apa tuh Nabi Muhammad itu salah tuh abang. Loh, kalau yang saya katakan fitnah, coba dibantah di mana fitnahnya. Bahwa Muhammad mengajari orang Islam bohong di dalam 3 perkara. Bang, abang belum mengerti tentang Islam. Bang, betul tidak Gimana, bahwasanya Bang? Muhammad mengajari kalian boleh berdusta, bohong di dalam 3 perkara?
Mendingan abang bahas masalah Kristen aja abang. Oh, saya bahas juga. Ini kan saya menanggapi kalian. Saya menanggapi kalian bahwasanya kalian mengemis-ngemis, mengais-ngais bahwasanya nabi kalian dinubuatkan di dalam Injil kami. Sejak kapan? Bahwasanya nabi kalian dinubuatkan dalam kitab Injil dan kitab Taurat sejak kapan? Abang nggak ada kerja lain. Loh, Abang nggak ada kerja lain apa? kenapa ketika saya memberitakan kebenaran begitu kamu tidak terima? Kenapa? Sampai berkata tidak ada kerjaan lain. Kenapa kamu tidak terima? Bang. Tidak benar, itu tidak cocok. Abang selalu. Oke, di mana? Di Injil mana? Di kitab Taurat mana yang bilang bahwasanya ada nabi nanti datang namanya Muhammad dan ciri-cirinya ada tompel? Abang nggak usah sebut-sebut Nabi Muhammad, nggak usah. Gimana Anda ini? Masa giliran Anda mengklaim nabi kami dinubuatkan dalam kitabmu bahwa Yesus menubuatkan akan datang nabi bernama Muhammad, giliran ditanya itu namanya kamu memfitnah orang Kristen. Itu namanya kamu memfitnah Yesus kami. Di mana Yesus kami tidak pernah berkata akan menubuatkan nabi bernama Muhammad. Itu namanya fitnah. Oke, siap. Kalau abang mau bilang kami fitnah, nggak apa-apa, itu terserah abang. Makanya saya luruskan supaya kamu sembuh dari kamu fitnah. Sebenarnya bukan kamu yang fitnah, kamu hanya korban dari fitnahan-fitnahan itu. No. Tapi, dengar penjelasan saya. Bagi abang itu Yesus, bagi kami itu Nabi Musa. Jadi kami tidak mempermasalahkan ajaran agama abang. Masalahnya ulama-ulama kalian bahkan di dalam kitab Al-Qur'anmu, di dalam tafsir Kementerian Agamamu itu bilang begitu. Bahwasanya kitab mereka ini sudah dipalsu-palsukan katanya. Di dalam ulangan sekian itu ada di dalam kitab yang tafsirnya itu di bawah Kementerian Agama. Siap salah abang dah, siap respect kepada abang yang terlalu pintar. Mau diluruskan kok kau bilang saya penistaan. Siap salah. Enggak ada yang ngomong di sini abang penistaan, enggak ada abang. Siap salah. Kalau abang merasa Majelis Ulama Indonesia yang menafsirkan begitu, jadi sekarang protesnya Masalahnya kemana? begini bang, Al-Quran itu kan kitab suci kalian. Iya, yang menafsirkan. Mau kalian apa aja terserah masalahnya. Di dalam kitab tafsir Kementerian Agama disebut-sebut di dalam Ulangan 18 ayat 18. Kemudian Injil begini, Barnabas begini-begini, yang disumpahkan itu yang disalib bukan Yesus tapi Yudas. Menurut Injil begini. Bagaimana kamu di dalam agamamu di bawah Kementerian Agama, alat negara, lembaga negara menafsirkan kitabnya bahwa kitab suci orang, tapi giliran dijawab kau nangis. Jangan begitu, nggak boleh. Kalau kamu boleh mengutip kitab orang lain, saya sebagai Kristen yang merasa risih, yang merasa ini saya jawab, jangan dibilang penistaan, Bang. Penistaan. Aku nggak pernah bilang abang penistaan. Aku nggak pernah bilang abang penistaan ya. Ini aja, maksudnya kayak gini. Kalau misalnya abang mau jelasin semua masalah yang abang jelasin, tapi jangan bilang juga bahwa Nabi Muhammad ini, bahwa Nabi Muhammad itu. Apa yang saya bilang ini Bang. Contohnya, coba kasih contoh. Kalau saya memfitnah, nggak usah kalian lapor polisi, lompat saya dari Monas. Kalau saya memfitnah, di mana yang fitnah? Coba. Enggak, saya nggak bilang abang memfitnah, cuman kalau misalnya abang yang ngomong misalnya berlebihan, yang mungkin kan banyak orang yang nggak senang. Tapi kalau misalnya abang mau balas dendam sesuatu yang dilakukan oleh MUI, Di mana balas dendamnya, Bang? Tidak ada balas dendam. Saya menjawab, wahai orang-orang Islam yang kalian percaya kepada Al-Quran dan di situ ada tafsir yang ditafsir oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
di mana di dalam tafsirnya itu mengutip-ngutip kitab agama kami. Dikutiplah ulangan sekian 18, kemudian dikutiplah misalnya Injil begini, yang disalibkan bukan ini tapi Yudas Iskariot, begini-begini, kitab mereka dipalsukan, dirubah-rubah. Makanya kami orang Kristen jawab, Bang. Kami di dalam Al-Quran, Bang, di dalam Al-Quran kami enggak membahas Injil, itu enggak membahas kami. Injil yang membahas. Yang kami membahas itu ada 4. Yang pertama Taurat, Zabur, Al-Quran, Injil. Itu doang. Kata Injil nggak bahas, karena ada Injil mana sih? Dengar dulu, Bang. Dengar dulu. Itu doang yang kami tahu di antara 4 mazhab itu doang. Tapi yang kami pelajari selama ini yaitu Al-Quran. Enggak ada kami pelajari, oh Injil kok diubah-ubah. Enggak ada kami bilang kayak gitu. Dalam Al-Quran juga enggak dibilang Injil diubah. Oke, kenapa Kementerian Agama bilang begitu? Itu tanya sama Kementerian Agama, tanya sama Kementerian Gimana Agama. katanya kalau mau paham Quran harus suruh ke ulama. Sekarang ulamanya bilang begini, itu ulama gimana sih? Kalian ini dituruti makin lama makin pusing. Justru saya di sini tiap hari menanyakan. Bilang aja abang nggak ada jalan buat nelusurin itu yang Ada mau jalan, ketemu Bang. sama yang Dengar ya. itu nggak ada Di sini jalan. saya hampir setiap hari bilang, kenapa kalian orang Islam nggak percaya sama Quran kalian? Kenapa kalian nggak percaya bahwa Quran ini menjelaskan lengkap? Kenapa kalian harus pergi ke ulama? Oh, baca Quran tuh harus baca tafsirnya, harus mengikuti ulama, harus mengikuti tafsir. Sekarang udah ada di buku tafsirnya, tafsir Kementerian Agama. Tapi itu kan ulama, gimana sih? Ini Bang, kalau misalnya tafsir Al-Quran iya, tapi kalau misalnya abang bilang ditafsirkan oleh ulama kalian bahwa Injil itu berubah-ubah, udah diubah, itu nggak ada. Nggak ada tafsir Al-Quran yang mengatakan bahwa Injil itu berubah-ubah. Ini aja bang, nah tolong hapuskan itu aja bang. Kita kan sama-sama manusia. Hapuskan bagaimana? Saling Yang dihapuskan mana, Bang? Yang dihapuskan mana? Itu nggak cocok ya. Dulu, ini, sebentar. Ini Bang, ada satu yang bagus sama Bang ya, Bang. Nih Bang, nih, ku kasih Abang yang bagus nih Bang ya. Nih Bang. Heran Abang ini. Abang tahu siapa ini? Ini siapa? Siapa? Nggak tahu saya tuh bang. Iya, makanya Bang, Anda ini salah forum. Kami ini Bang, Anda ini salah forum. Forummu itu cocoknya ya. Ini forummu. Di sini forum diskusi lintas iman. Biar saya kasih tahu Bang ya. Saya kasih tahu Bang. Ini namanya Dondi. Oke. Dia mualaf nih. Nah, dia pakai baju apa nih? Udah mualaf, dia bawa-bawa nama Yesus loh Bang. Dibawa-bawa nama Yesus, dijualnya untuk mengatakan kepada orang-orang lain biar ngikut sama dia. Dia bilang begini, justru karena saya masuk Islam makanya saya mengikuti Yesus, katanya. Nih. Nah saya jawab seperti itu Bang, ini yang saya jawab. Saya bilang kamu itu ngigau. Kalau kau ngikut Yesus, mustahil kau ngikutin Muhammad karena beda jauh. Yesus mengusir setan. Bang, Yesus mengusir setan, Muhammad kena sihir. Gimana sih? Apa jadi aja dia tuh di mana? Pokoknya jangan. Masalahnya nggak berani. Ini loh, mau saya putarkan video-video Ustadz kalian nih. Kalian ini memang salah forum, memang orang-orang ini. Orang awam nggak tahu dari mana ini. Nih Bang ya, biar saya putarin. Biar Abang tahu bagaimana Ustadz ini bahkan menantang-nantang ini. Biar Abang dengar. Makanya Bang, kalau buka TikTok yang kau lihat jangan goyang sandbor begini. Goyang sandbor. Apanya? Nih, lihat nih. Lihat ya. Nih, biar Abang dengar. Nih. Saya Zulkifli Abbas Bang Suma
secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Kami tantang untuk berdiskusi, kami tantang untuk berdebat, kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen. Itu hak dia tuh bang, siapapun dia itu hak dia. Cuma abang tuh di TikTok ini janganlah Giliran. Video kalian diviralkan, dikatakan di depan umum pakai media sosial. Apa saya nggak boleh kayak gitu juga? Saya jawab juga. Saya tantang orangnya, saya cari-cari si Juma itu. Nggak berani. Pengecut. Nggak berani dia. Sampai saya datangi ke roomnya juga nggak berani dia. Pengecut, Abang penakut. nggak bisa dengan cara itu. Abang nggak bisa dengan cara ini untuk apa di TikTok nggak bisa tuh bang. Itu udah Lu salah. dia ngomong seperti itu juga di media sosial kok. Dia ngomong seperti itu juga di media sosial. Saya tanggapi juga di media sosial. Gimana? Siapa dia aku nggak tahu tuh bang. Yang Iya penting karena abang- kamu salah forum. Makanya ini forum diskusi lintas iman. Kalau kamu nggak tahu siapa ini siapa, nggak tahu ini siapa, nggak tahu digambar dia juga nggak tahu. Makanya kalau buka TikTok, janganlah yang kau lihat itu goyang sadbor. Begini, goyang sadbor. Yang kau lihat goyang sadbor. Bang, saya pamit bang. Saya minta maaf. Iya, salah room. Kamu salah room kamu itu. Ya, salah. Ya, Selamat oke siang. lah. Salah room dia teman-teman. Ya gimana? Jadi teman-teman, mikir dulu ya teman-teman. Sebelum Anda itu menghakimi satu masalah, Anda itu harus tanya dulu, ini kenapa kok bisa gini? Jangan langsung main, ini begini. Nggak usah begitu. Jadi orang itu ketahui dulu problemnya apa gitu loh. Sebelum ngomong gitu loh. Sebelum ngomong sesuatu, tanya dulu kenapa sih kok begini? Ada apa ceritanya bagaimana gitu. Saya ini, karena banyak juga orang-orang Kristen di sana nggak peduli, banyak. Pendeta-pendeta banyak yang nggak peduli. Pendeta-pendeta yang duduk di kursi mewah, bermobil-mobil mewah. Mana peduli, nggak peduli. Banyak yang nggak peduli. Apakah mereka peduli ketika di sosial media itu, di medsos yang... Sepanjang dan sejauh apa yang sudah kita dengar, ambil saja yang terbaik, ambil saja yang benar, ambil saja yang membangun. Segala sesuatu yang tidak membangun, buang saja ke sampah. Karena itu tidak berguna. Lebih baik kita mendengarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang membangun, sesuatu yang berguna untuk membangun iman kita sebagai orang-orang yang percaya. Adanya kita mendengar orang-orang yang tidak seiman, itu hanya sebagai acuan bagi kita saja. Bagaimana keimanan kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus atau sama sekali tidak. Dan kalau memang benar-benar kita belum mengerjakan apa yang seharusnya umat Kristen lakukan kepada Tuhannya, maka lewat diskusi ini mari sama-sama kita lebih lagi untuk sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Baik, terima kasih banyak buat waktunya yang saudara telah berikan kalau menyaksikan video ini sampai akhir. Dan kiranya semuanya boleh menjadi berkat bagi kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.